Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila, Menahan Nafsu, Demokrasi dalam Negara dan Pembelajaran Kasus Vina. Sebelumnya, kami dari kelompok Pabelo Ciburin. Latar belakang kami mengambil nama kelompok ini, yaitu kami kagum terhadap bagaimana cintanya Pak Subelo kepada Bu Ririn. Oke, selanjutnya. Dengan saya Zaina Kurotunisa dengan NIM 2330404144. Selanjutnya. Fitriani Rahmayani dengan NPM 2330404120. Saya Mila Hairunisa dengan NPM 233040125. Saya dengan Alina Juliana Ruhiat dengan NIM 233040142. Saya Deratyadi Fatima dengan NIM 233040146. Baik, di sini ada latar belakang kenapa kami mengambil tema tersebut, yaitu untuk menunjukkan pentingnya kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta bagaimana hal tersebut dapat membentuk tindakan dan sikap kita dalam berinteraksi dengan masyarakat. Tujuan kita yaitu sebagai mahasiswa harus mengetahui betapa pentingnya menahan nafsu, menjaga etika, dan menerapkan prinsip demokrasi dan bela negara dalam kehidupan kampus dan masyarakat, membangkitkan kesadaran akan pentingnya mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya di sini ada materi yang akan disampaikan oleh Milda. Selanjutnya adalah etika dalam nilai dasar Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan terkait etika dalam nilai dasar Pancasila. Pada suatu hari, Pak Subelo bertanya, jika laki-laki bertamu pada kos perempuan pada jam 10 malam, apakah dia beretika? Jawabannya adalah tidak. Karena pada kehidupan ini kita harus melakukan segala sesuatu, apapun itu, dengan berakhlak atau beretika. Pada Pancasila, kita harus memiliki etika yang sesuai dengan nilai dasar Pancasila. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kita harus mengikuti ajarannya dengan baik. Dan juga kita harus mempunyai sikap toleransi antar agama. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus mempunyai sikap yang beradab. Contohnya seperti yang tadi, kita tidak boleh tamu pada jam 10 malam karena itu tidak beradab. Bisa saja mengganggu penghuni kos yang lain. Selanjutnya, pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, kita harus memiliki sikap jiwa patriotisme yang cinta tanah air dan juga mementingkan kepentingan agama dibandingkan kepentingan pribadi. Pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, kita harus mempunyai sikap yang hikmat bijaksana, yaitu selaras antara pikiran dan juga batin, serta mementingkan kepentingan bersama dengan mengutamakan musyawarah. Terakhir, pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus memiliki sikap yang adil dalam hal apapun. Semua warga negara Indonesia harus memiliki kesejahteraan yang sama, baik dalam sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya, materi akan diserahkan oleh Zaina Kurotunisa. Baik, di sini saya mengambil tema warung nasi Padang. Di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah ada konteks hubungan antara warung nasi Padang dan pendidikan Pancasila? Yang kedua adalah, jika ditelaah lebih dalam, ternyata hal ini merupakan sebuah dasar dari menahan nafsu. Bagaimana bisa? Di sini saya akan menjelaskan mengapa dua pertanyaan itu bisa ada. Jadi, suatu hari dosen saya yaitu Pak Subelo bercerita tentang seseorang yang sedang berpuasa. Kita tahu sendiri bukan, berpuasa merupakan menahan nafsu. Nah, pada saat itu dia mengikuti nafsunya dengan mencium wangi nasi Padang, dan dia mengikuti bau nasi Padang itu, dan dia makan nasi Padang. Kita tahu sendiri pada saat kita sedang berpuasa,
kita diwajibkan untuk menahan nafsu. Hal ini merupakan etika yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa sih ada hubungan antara warung nasi Padang dan pendidikan Pancasila? Hubungan di sini berarti menahan nafsu. Jika kita bisa menahan nafsu, kita bisa terhindar dari masalah-masalah yang akan muncul di kemudian hari. Masalah seperti apa sih? Misal nih, kita tidak bisa menahan nafsu, bisa saja kita gampang emosi, setelah itu kita memukul orang lain atau tidak melakukan tindak pidana, yang dimana hal itu dapat merugikan kita sendiri. Nah, dengan kita menahan nafsu, akan muncul kebijaksanaan dalam diri kita. Terus di sini ada pertanyaan tentang jika ditelaah lebih dalam, ternyata hal ini merupakan sebuah dasar dari menahan nafsu. Bagaimana bisa? Dasarnya di sini adalah menahan nafsu dari hal kecil dapat membuat kita menjadi seseorang yang perlahan ingat gitu, bagaimana caranya agar kita menekan nafsu kita, agar tidak gampang terpancing emosi, gampang memukul seseorang, seperti itu. Nah, dari tema warung nasi Padang ini, banyak hal yang bisa kita ambil, seperti kebijaksanaan dan lain-lainnya. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Dera. Dilanjut oleh saya, yaitu demokrasi. Demokrasi, waktu saya belajar dengan dosen saya, beliau mengatakan, berada dimanapun, kapanpun, dan dalam ilmu apapun yang diterapkan, prinsip dasar yang harus dipegang adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Waktu itu dosen nanya ke salah satu mahasiswa, bertanya, dibayar 40 juta berbulan, petugas perusahaan hack sistem pemilu. Jika saya dipertanyakan tersebut, saya akan menolak. Meskipun bayaran tersebut sangat besar, tindakan tersebut tidak adil. Dalam pertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Hak sistem pemilu untuk keuntungan tertentu adalah tindakan yang tidak adil dan merusak integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, saya harus memegang teguh prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam segala situasi. Sekian dari saya, dilanjut oleh Dini. Kepada Dini saya persilahkan. Kepada Dini saya persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang bela negara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu bela negara. Bela negara adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan setiap 1 minggu sekali. Bela negara pun merupakan mata kuliah tambahan untuk mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Lalu apa sih tujuan kegiatan tersebut? Bela negara bertujuan agar mahasiswanya dapat lebih memahami dan mengenali dirinya sendiri. Tentunya bukan hanya itu saja tujuan bela negara tersebut. Bela negara merupakan kegiatan olahraga yang bertujuan untuk melatih mahasiswanya agar mengenal dirinya sendiri. Lalu, apa saja sih kegiatan-kegiatannya? Bagaimana caranya kita harus hidup sehat? Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan tubuh ini? Apa saja yang harus Anda perbaiki? Ada beberapa hal yang harus kita perbaiki, di antaranya kita harus menjaga pola makan agar kita tidak terkena penyakit yang tidak diinginkan. Lalu memperbaiki jam tidur. Memperbaiki jam tidur merupakan salah satu menjaga pola hidup sehat. Tidak tidur larut malam, serta sebaiknya tidur maksimal 8 jam dalam sehari. Lalu yang ketiga yaitu ada olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur merupakan aktivitas fisik secara teratur, berjalan kaki, berenang, melakukan pemanasan kecil-kecil, atau melakukan aktivitas lainnya. Yang keempat,
cara pola hidup sehat yaitu minum air yang cukup. Menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan minum air yang cukup setiap hari sekitar 8 gelas air per hari atau lebih, tergantung pada kebutuhan individu dan aktivitas fisik. Lalu yang kelima, hindari kebiasaan merokok dan minuman yang beralkohol yang berlebihan. Menghindari merokok dan minum beralkohol berlebihan kita juga harus menghindari dari paparan asap rokok untuk mengurangi resiko terhadap berbagai penyakit kronis. Yang keenam yaitu ada pemeriksaan kesehatan rutin. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin secara berkala, kita dapat melakukan cek kesehatan tertentu agar kita bisa mendeteksi masalah kesehatan lebih awal dan mencegah penyakit yang lebih serius. Yang terakhir yaitu biasakan menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan secara teratur, dengan sabun dan air mengalir secara bersih, dan membersihkan lingkungan sekitar. Mungkin bela negara ini juga dapat melatih imajinasi dengan cara mengatur pernafasan dan membayangkan tentang hal-hal yang akan dilakukan di hari ini, hari esok, dan hari lalu. Mungkin itu saja tentang materi bela negara yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada Adinda Juliana. Kepadanya saya persilahkan. Kepada Adinda Juliana, saya persilahkan. Baik, saya lanjutkan dengan membahas tentang contoh kasus dari kasus Vina yang menyangkut dengan sila kedua. Contoh kasus yang merusak demokrasi, etika, serta menahan nafsu adalah mengambil dari film Vina yang sedang tayang di bioskop sekarang. Membuat saya tergerak untuk membuat ini, karena bagi saya kasus Vina ini menyangkut soal dari Pancasila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa bisa saya sangkutkan dengan sila kedua? Itu karena setelah saya melihat film dan cerita dari berbagai sumber, itu bermula, singkat ceritanya, ada sepasang kekasih bernama Vina dan Eki yang diduga mereka tidak disukai oleh Egi, yaitu pelaku dari korban kekerasan dari Vina dan Eki. Dengan komplotannya, mereka melakukan kekerasan terhadap Eki dan Vina, dan sudah pelakunya itu 11 orang dan baru tertangkap sekitar 8 orang, dan 3 diantaranya mengasingkan diri masing-masing, dan sampai saat ini belum terungkap. Lalu, apa yang membuat saya menyambungkan antara kasus ini dengan sila kedua? Karena bagi saya kurang adilnya polisi atau aparat lainnya yang menanggapi kasus Vina ini. Mengapa begitu? Dari sumber-sumber yang beredar, bahwasannya kesalahan dalam penangkapan Peggy Setiawan yang dilakukan oleh kepolisian Jabar membuat aneh publik. Lalu mengapa itu terjadi dan di manakah Egy yang sebenarnya? Pak Hotman Paris yang turun tangan pun mengatakan, kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi, ya nggak mungkin itu karangan, ucap Pak Hotman Paris. Namun Pak Hotman pun bertanya-tanya soal 3 pembunuh Vina yang kini masih menjadi buron, tapi tidak dimasukkan ke dalam BAP dari 8 tersangka yang ditangkap lebih awal. Dan makna dari sila kedua pun menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai atas kesamaan hak dan derajat
tanpa membedakan suku, ras, keturunan, status sosial, maupun agama. Lalu, apakah pantas dari kepolisian menangkap seorang yang salah ketika benar bahwasannya Peggy Setiawan ini tidak bersalah? Dan poin yang saya bawa yaitu, satu, mulai dari keadilan hukum. Dari keadilan ini, banyak orang atau publik yang sudah bijak dalam menggunakan internet. Lalu dalam hal ini, sebenarnya bisa saja mengungkapkan siapakah Egy yang sedang dicari ini. Lalu bagaimana nasib Peggy selanjutnya? Dan dari sini pun kepolisian harusnya lebih detail lagi, dari mulai ciri-ciri dan latar belakang dari seseorang atau beberapa pelaku yang belum tertangkap, agar tidak terjadi yang dimana kesalahan penangkapan dan adanya keadilan hukum ini terbuat. Yang kedua ada perlindungan hak asasi manusia. Yang seperti apa? Kita ambil di bagian publik yang menyangka bahwa polisi salah menangkap pelaku, bisa saja masuk ke perlindungan hak asasi manusia karena saudara Peggy yang baru saja menjadi tersangka itu belum jelas dan tidak ada yang tahu di mana Peggy pelaku sebenarnya. Yang ketiga, proses penangkapan kasus harus dilakukan dengan menjaga martabat Vina sebagai manusia. Dalam penyidikan ini, polisi pun atau pihak berwenang dengan lainnya pun harus melakukan interogasi dan pemeriksaan dengan penuh empati, tanpa membuat korban merasa dipermainkan, dan sebagai media yang menjadi jalan satu-satunya untuk menyebarluaskan kasus ini pun harus membatasi privasi korban yang sangat penting untuk ketenangannya. Dan terlepas dari kasus pun, menurut saya di Indonesia kurang mengamalkannya dari makna sila kedua. Mengapa? Karena keadilan kepada manusia dan sebagian berpihak kepada siapapun yang berkuasa. Seperti memandang sesuatu, contohnya seperti jabatan atau pangkat yang didapat. Dan beberapa kasus di Indonesia ini pun beberapanya pernah sampai viral dan dibahas, setelah itu redup begitu saja. Tidak tahu apa yang terjadi pada korban dan tidak tahu apa yang terjadi pada pelaku. Dan kejadian ini yang membuat polisi Indonesia dicap kurang baik oleh publik. Karena disebabkan oleh oknum-oknum kepolisian ini pun menimbulkan efek yang bisa tidak dipercaya publik. Dan dalam apapun yang terjadi di negara ini, kita harus menegakkan hukum secara adil dan beradab. Seperti yang diajarkan di sila kedua, di mana di dalam makna sila ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan perubahan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi sila ini pun dapat dilihat dari berbagai tindakan yang menjunjung tinggi martabat manusia, melakukan setiap orang dengan adil, dan menjaga norma-norma peradaban yang berlaku. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.